Selanjutnya kita akan coba telusuri bagaimana algoritma feedback sederhana mengeksekusi 5 buah proses yang sebelumnya sudah kita gunakan untuk algoritma yang lain, di mana 5 buah proses itu adalah proses A, B, C, D, E, di mana waktu kedatangannya adalah di time ke-0, kedua, 4, 6, 8. Mula-mula proses A masuk di time ke-0, kemudian dia mendapatkan prioritas tertinggi RG0, kemudian dieksekusi sebanyak 1 satuan waktu atau 1 kuantum. Setelah waktu eksekusinya jatahnya habis 1 kuantum, maka karena tidak ada proses yang lain, maka proses A ini dieksekusi kembali. Berikutnya di time kedua masuk proses B. Proses B mendapatkan prioritas tertinggi RG0, sementara proses A yang baru saja dieksekusi itu akan turun menjadi RG1. Berikutnya, setelah jatah waktu B habis besar 1 kuantum, maka proses B ini juga akan turun di RG1, ada di belakang A. Kemudian di RG0 tidak ada proses, maka dicari di RG1. Di situ antrian proses yang paling depan adalah A, maka A dieksekusi kembali. Nah, di sini proses A sudah selesai, karena proses A hanya butuh 3 satuan waktu, maka proses A tidak ada lagi di antrian, dan di saat yang sama masuk proses C, maka proses C mendapatkan prioritas tertinggi RG0, langsung dieksekusi. 1 satuan waktu kemudian time out, proses C akan turun prioritasnya sama dengan proses B, tetapi antri di belakang proses B. Kemudian di RG0 tidak ada proses, yang ada di RG1 paling depan proses B, maka proses B dieksekusi kembali. Di time ke-6 ini masuk proses D. Nah, proses D langsung dieksekusi karena mendapatkan prioritas tertinggi. Kemudian proses B yang barusan dieksekusi ini akan turun kembali, dia ada di RG2. Jadi setiap kali dieksekusi dia turun prioritasnya karena ada proses yang lain. Kemudian 1 kuantum selesai proses D, ini turun prioritas jadi RG1. Di RG0 tidak ada, maka proses yang antri paling depan di RG1 adalah proses C, maka proses C dieksekusi. Belum selesai proses C, maka dia turun, ada di RG2, mengikuti proses B. Di saat yang sama masuk proses E, maka proses E mendapatkan prioritas tertinggi, langsung dieksekusi. Kemudian setelah 1 kuantum, slot waktunya habis, dia turun, mengikuti proses D. Jadi di RG1 antri di belakang proses D, kemudian di RG0 tidak ada proses, maka dicari di RG1. Nah, di sini paling depan D, maka D dieksekusi. Karena D belum selesai, maka D akan turun prioritas ada di RG2 di belakang proses C. Kemudian saat itu proses yang tertinggi prioritasnya adalah RG1, yaitu proses E, maka proses E dieksekusi. Dan di sini proses E hanya butuh 2 satuan waktu, service time-nya hanya 2, sehingga di time ke-11 ini proses E sudah selesai, tidak ada di antrian. Kemudian kita lihat di sini antrian RG0 tidak ada, RG1 tidak ada, yang ada di RG2. Nah, proses yang ada di paling depan adalah proses B, maka B dieksekusi kembali. Proses B belum selesai, dia akan turun peringkat di RG3. Kemudian di RG2 paling depan C, maka C dieksekusi. Proses C belum selesai, dia turun peringkat ada di RG3, antri di belakang proses B, sehingga yang paling depan adalah proses D, ini mendapatkan prioritas yang tertinggi saat itu ya, ada di RG2. Proses D dieksekusi, karena belum selesai, dia turun peringkat, turun prioritas, mengikuti proses C, antri di belakang C.
Kemudian kita lihat di sini RG0 tidak ada proses, RG1 tidak ada, RG2 tidak ada. Proses adanya di RG3, ada 3 proses, B, C, D. Yang antri paling depan proses B, maka B dieksekusi. Karena proses B belum selesai, dia turun prioritas di RG4. Kemudian di RG3 paling depan C dieksekusi. Kemudian di sini C sudah selesai, ini terakhir. Jadi ketika menggambarkan urutan eksekusi, kita harus selalu cek proses tersebut sudah habis atau sudah selesai atau belum. Harus dicek service time-nya berapa. Nah, di sini proses C, ini service time-nya hanya 4, jadi sudah selesai di sini. Maka tidak ada di antrian. Maka kita lihat proses berikutnya yang prioritas tertinggi saat itu adalah proses D yang ada di RG3. Maka D dieksekusi. Karena belum selesai, maka D turun. Di RG4 mengikuti proses B. Jadi RG0, RG1, RG2, RG3 tidak ada proses, kosong antriannya. Maka dipilih proses yang ada di RG4, paling depan B, maka B dieksekusi. B belum selesai, ternyata dia turun lagi di RG5. Sehingga yang dipilih adalah proses D, dan ini terakhir untuk proses D karena setelah itu selesai. Dan terakhir adalah tinggal proses B, maka B dieksekusi. Itu urut-urutan eksekusi proses dengan kuantum sama dengan 1 atau feedback sederhana. Nah, di sini kita asumsikan jumlah antriannya itu bebas, artinya tidak terbatas atau tidak dibatasi. Namun bisa juga kasusnya dikembangkan, misalnya hanya terdapat 3 antrian, RG0, RG1, RG2. Maka di sini ya, proses mulai time ke 12 ini tidak akan ada lagi di RG3, 45. Jadi semuanya akan berada di antrian RG2 misalnya. Misalnya hanya ada 3 antrian ya. Nah, disinilah nanti round robinnya itu akan lebih terlihat di sini. Kita lihat di sini hasilnya. Ternyata NTAT tidak ada yang satu. Artinya setiap proses itu mengalami nunggu. Dan proses yang terbaik di sini adalah proses A. Nilai skornya 1,33. Artinya nunggunya tidak terlalu lama dibanding proses yang skornya lebih tinggi. Misalnya proses B atau C ini 3. Jadi proses B dan C ini nunggunya lebih lama. Rata-rata NTAT-nya 2,29. Berikutnya, bagaimana urutan eksekusi jika algoritma yang digunakan adalah feedback dinamis atau kuantumnya sama dengan 2 pangkat I. Kalau feedback sederhana kan kuantumnya sama dengan Q sama dengan 1. Nah, di feedback dinamis ini Q sama dengan 2 pangkat I. Kita telusuri proses A, datang pertama dieksekusi. Jadi kesempatannya di sini adalah sebenarnya 1 kuantum, tapi karena nggak ada proses lain, maka proses A dieksekusi kembali. Nah, kita lihat setelah itu datang proses B. Otomatis proses B ini akan dieksekusi karena dia mendapatkan prioritas tertinggi. Jadi proses A dia ada di RG1. Setelah 1 kuantum, jatah waktu proses B selesai, maka B juga turun prioritas di belakang proses A. Nah, giliran berikutnya diberikan ke proses A, tetapi kuantumnya adalah 2 pangkat 1 atau 2 sebenarnya. Jadi proses A ini jatah waktunya 2. Cuma karena dia tinggal butuh 1 satuan waktu, maka di time keempat sudah selesai. Kebetulan masuk proses baru yaitu C, maka C mendapatkan prioritas tertinggi, dia langsung dieksekusi sebanyak 1 kuantum.
karena belum selesai, dia turun prioritas mengikuti proses B, ada di RG1. Nah, di situ ada dua proses, B dan C, kemudian di antrian RG1, ini proses B, maka B diberi kesempatan 2 slot, kuantumnya 2/1. Di time ke-6, ketika proses B dieksekusi, datang proses D. Nah, sebenarnya proses D itu melakukan prioritas tertinggi, tapi uniknya di sini ya, prioritas tertinggi tapi disuruh menunggu dulu. Karena di algoritma feedback dinamis ini, kuantum yang lebih berperan. Kalau kuantumnya belum habis, proses itu masih butuh eksekusi, ya dia akan jalan terus. Seperti contohnya ini proses B, jalan terus ya. Walaupun ada proses D. Setelah kuantumnya habis dan ternyata proses B itu belum selesai, maka proses B turun di RG2. Kemudian siapa yang dieksekusi berikutnya? Nah, proses yang baru datang, yaitu proses D yang prioritasnya tertinggi. Maka dia dieksekusi. Kemudian slotnya habis, proses D turun, itu ada di RG1, antri di belakang proses D. Kemudian masuk proses E, maka proses E yang prioritasnya tertinggi, RG0, dieksekusi. Time out, 1 slot, proses E turun, ada di RG1. Jadi saat itu RG0 kosong, RG1 ada 3 proses ya, paling depan C, maka C dieksekusi untuk kesempatan kedua. Nah, ketika proses C dieksekusi 2 kuantum selesai, ternyata proses E itu proses C belum finish, maka dia turun di RG2, ada di belakang B. Kemudian di antrian RG1 paling depan D, maka D dieksekusi sebanyak 2 kuantum. Karena D belum selesai, ya, maka D ini akan turun lagi. Yang kita lihat di sini, turun di RG2. Kemudian di RG1 tinggal proses E. Sebenarnya jatahnya 2 slot, tapi proses E ini hanya membutuhkan 1 slot lagi. Sehingga begitu selesai, maka langsung dicari proses yang ada di RG2, karena RG0 dan RG1 sudah tidak ada. Di RG2, ini paling depan adalah B, sebenarnya jatah waktunya 2/2 atau 4 slot. Tapi kita lihat di sini, B hanya 3 slot. Mengapa hanya 3? Karena saat itu proses B sudah selesai. Sebenarnya jatahnya bisa 4. Oke, setelah selesai, proses paling depan di RG2 adalah C. C ini juga sebenarnya diberi jatah sebanyak 4 slot, tapi karena C hanya butuh 1 slot, kemudian selesai. Dan terakhir proses D ini sama, jatahnya sebenarnya 4, tapi dia tinggal butuh 2 slot, langsung selesai. Nah, kalau kita lihat gambar urutan eksekusi ini ternyata lebih sederhana dibanding untuk kuantum 1 atau feedback sederhana. Jadi kalau di gambar ini lebih simpel gambarnya. Nah, hasilnya rata-rata NTAT-nya 2,63. Hampir sama ya dengan feedback sederhana 2,29. Kemudian di sini kita juga tidak melihat adanya proses yang dieksekusi langsung selesai, semuanya pakai nunggu. Proses A ini yang mendapatkan layanan terbaik, nunggunya tidak terlalu lama, dan proses C ini yang nunggunya paling lama, ya, NTAT-nya 3,5. Demikian bahasan kita tentang algoritma feedback. Ada 2 di situ, feedback sederhana dan feedback dinamis. Di bahasan selanjutnya kita akan coba lihat hasil perbandingan beberapa algoritma
seperti apa performance-nya.